Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi pokok bahasan yaitu tentang penyelesaian audit atas laporan keuangan. Saya atas nama Yamukus Faisal dan rekan saya atas nama Nadia Poroto Aini. Selanjutnya saya persilakan untuk Nadia untuk menyampaikan materi penyelesaian audit atas laporan keuangan. Belum jalan nanti saya. Belum. Materi pokok bahasannya ada 3. Yang pertama, penelaahan auditor atas laporan keuangan yang terdiri dari peristiwa setelah periode pelaporan, penyelesaian pekerjaan lapangan, mendemonstrasikan pengevaluasian temuan, tanggung jawab setelah audit, keberhasilan usaha, dan perbandingan antara comparability dan corresponding. Terus ada komunikasi dengan penanggung jawab tata kelola, yaitu terdiri mendemonstrasikan cara berkomunikasi dengan klien dan memberi contoh menyusun manajemen letter. Dan selanjutnya surat representasi manajemen yang berisikan contoh surat representasi manajemen. Penelaahan auditor atas laporan keuangan terdiri dari 6. Yang pertama ada peristiwa setelah periode pelaporan, yang kedua ada penyelesaian pekerjaan lapangan, yang ketiga ada mendemonstrasikan pengevaluasian temuan, yang keempat ada tanggung jawab setelah audit, yang kelima ada keberhasilan usaha, dan yang terakhir ada perbandingan antara comparability dan corresponding. Yang pertama, peristiwa setelah periode laporan keuangan. Peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, baik peristiwa yang menguntungkan maupun yang tidak. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi 2 jenis, yang itu pertama, peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan atau peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan. Yang kedua, peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan atau peristiwa non-penyesuaian setelah periode pelaporan. Peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan. Contoh peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan yang mensyaratkan entitas untuk melakukan penyesuaian jumlah yang diakui dalam laporan keuangannya, atau pengakuan peristiwa yang sebelumnya tidak diakui. Yang pertama, penyelesaian kasus pengadilan setelah periode pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Entitas menyesuaikan provisi terkait dengan kasus pengadilan tersebut sesuai dengan PSAK 57 yang berisi tentang provisi, liabilitas, kontingensi, dan aset kontingensi atau mengakui provisi baru. Yang kedua, ada penerimaan informasi setelah periode pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset pada akhir periode pelaporan, atau perlunya penyesuaian atas jumlah yang sebelumnya telah diakui sebagai rugi penurunan nilai aset. Contohnya ada 5. Yang pertama, kebangkrutan pelanggan yang terjadi setelah periode pelaporan. Yang kedua, penjualan persediaan setelah periode pelaporan. Yang ketiga, penentuan setelah periode pelaporan atas biaya perolehan aset yang dibeli atau hasil penjualan aset yang dijual sebelum akhir periode pelaporan. Yang keempat, penentuan jumlah pembayaran bagi laba atau bonus setelah periode pelaporan. Yang kelima, penemuan kecurangan atau kesalahan yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak benar. Peristiwa non-penyesuaian setelah periode pelaporan.
penurunan nilai wajar investasi di antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit merupakan peristiwa non-penyesuaian setelah periode pelaporan. Jika setelah periode pelaporan entitas mengumumkan pembagian dividen untuk pemegang instrumen ekuitas, maka entitas tidak mengakui dividen itu sebagai liabilitas pada akhir periode pelaporan. Entitas tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kelangsungan usaha jika setelah periode pelaporan diperoleh bukti kuat bahwa entitas akan dilikuidasi atau dihentikan usahanya atau tidak manajemen tidak memiliki alternatif lain yang realistis kecuali melakukan hal tersebut. Berikut adalah contoh peristiwa non-penyesuai setelah periode pelaporan yang umumnya dibuat pengungkapan. Yang pertama, kombinasi bisnis signifikan setelah periode pelaporan atau pelepasan entitas anak yang signifikan. Yang kedua, pengumuman untuk menghentikan suatu operasi. Yang ketiga, pembelian aset yang signifikan, mengklasifikasian aset sebagai aset dimiliki untuk dijual, pelepasan aset lain, atau pengambil alihan aset yang signifikan oleh pemerintah. Yang keempat, ada kerusakan pabrik produksi yang signifikan akibat kebakaran setelah periode pelaporan. Yang kelima, pengumuman atau dimulainya pelaksanaan restrukturisasi yang signifikan. Yang keenam, transaksi saham biasanya dan transaksi saham biasa potensial yang signifikan setelah periode pelaporan. Yang ketujuh, ada perubahan besar tidak normal setelah periode pelaporan atas harga aset atau kurs valuta asing. Yang ke-8, ada perubahan tarif pajak atau peraturan perpajakan yang diberlakukan atau diumumkan setelah periode pelaporan dan memiliki pengaruh signifikan pada aset dan liabilitas pajak kini dan tangguh. Yang ke-9, ada pemberian komitmen atau timbulnya liabilitas kontingensi yang signifikan sebagai contoh menerbitkan jaminan yang signifikan. Yang 10, dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang semata-mata timbul karena peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan. Yang selanjutnya ada penyelesaian pekerjaan lapangan. Dalam menyelesaikan atau melengkapi pekerjaan lapangan, auditor melaksanakan beberapa prosedur audit untuk menghimpun tambahan bahan bukti audit. Terdapat 5 prosedur yang dapat dilakukan oleh auditor, yaitu yang pertama, melakukan penelaahan peristiwa kemudian atau disebut subsequent event review. Yang kedua, ada membaca notulen rapat. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan atau melakukan konfirmasi dengan penasihat hukum klien. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk menghimpun bahwa bahan bukti tentang tuntutan hukum, klaim, dan keputusan pengadilan yang sudah dan akan mempengaruhi perusahaan klien, menghimpun surat representasi klien, dan melaksanakan prosedur analitis komprehensif. Selanjutnya ada mendemonstrasikan pengevaluasian temuan. Auditor melaksanakan pengevaluasian atas temuan dengan tujuan yang pertama untuk menentukan jenis pendapat yang akan diberikan. Yang kedua untuk menentukan apakah standar pengauditan telah dilaksanakan dengan baik dalam audit. Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor melaksanakan beberapa langkah berikut. Yang pertama, membuat penetapan akhir mengenai materialitas dan risiko audit. Yang kedua, melakukan penelaahan teknis mengenai laporan keuangan. Yang ketiga, merumuskan pendapat dan membuat draft laporan audit. Dan yang terakhir, melakukan penelaahan akhir atas kertas kerja. Selanjutnya ada tanggung jawab setelah audit. Tanggung jawab setelah audit meliputi pertimbangan. Ada 3. Yang pertama, peristiwa kemudian yang terjadi antara tanggal laporan audit dan tanggal dipublikasikannya laporan audit. Yang kedua, penemuan fakta-fakta baru. Dan yang ketiga, penemuan adanya prosedur yang tidak dilaksanakan. Materi selanjutnya yaitu terkait penelaahan auditor atas laporan keuangan dengan submateri keempat, yaitu keberlangsungan usaha atau opini going concern. Sesuai dengan Standar Audit 570 Revisi 2021, tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha.
oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Terkait asumsi kelangsungan usaha atau opini going concern, auditor bertujuan untuk yang pertama, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan menentukan dampak terhadap laporan auditor. Keberlangsungan usaha atau opini going concern sesuai dengan SA 570 tentang keberlangsungan usaha, materi pokok yang dibahas adalah sebagai berikut. Yang pertama, prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Prosedur audit yang relevan dalam mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis dan membahas arus kas, laba, perakiraan relevan lainnya dengan manajemen. Yang kedua, menganalisis dan membahas laporan keuangan interim terakhir entitas yang tersedia. Yang ketiga, membaca persyaratan perjanjian pinjaman dan menentukan apakah terdapat pelanggaran persyaratan tersebut. Yang keempat, membaca risalah rapat pemegang saham, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan komite-komite yang relevan untuk mengetahui adanya kesulitan pendanaan. Yang kelima, menanyakan penasihat hukum entitas tentang keberadaan litigasi dan klaim, serta kewajaran penilaian oleh manajemen tentang hasil dan estimasi dampak keuangan dari litigasi dan klaim tersebut. Yang keenam, mengonfirmasi keberadaan legalitas dan kemampuan penegakan dari pengaturan untuk menyediakan atau memelihara dukungan keuangan dari pihak berelasi dan pihak ketiga, serta menilai kemampuan keuangan dari pihak-pihak tersebut dalam menyediakan dana tambahan. Yang ketujuh, mengevaluasi rencana entitas untuk menghadapi pesanan pelanggan yang tidak dapat dipenuhi. Yang kedelapan, melakukan prosedur audit atas peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan untuk mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang memitigasi atau mempengaruhi kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang kesembilan, mengkonfirmasi eksistensi persyaratan dan kecukupan fasilitas pinjaman. Yang kesepuluh, memperoleh dan mereview laporan-laporan tentang tindakan badan pengatur. Yang ke-11, menentukan kecukupan bukti pendukung atas penghapusan aset yang direncanakan. Terkait opini going concern, sesuai standar audit nomor 570, ada bahasan yang selanjutnya, yaitu kesimpulan audit dan pelaporan atas kelangsungan usaha klien. Suatu ketidakpastian material terjadi ketika signifikansi dapat potensialnya dan kemungkinan terjadi adalah sedemikian rupa yang menurut pertimbangan auditor, ungkapan yang tepat atas sifat dan implikasi ketidakpastian tersebut diperlukan untuk yang pertama, dalam hal kerangka penyajian laporan keuangan wajar, penyajian yang wajar atas laporan keuangan, atau dalam hal kerangka kepatuhan, laporan keuangan tidak menyesatkan. Yang keempat, penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh auditor. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan satu menjelaskan secara memadai peristiwa atau kondisi utama yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan rencana manajemen untuk menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut. Yang kedua, mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan oleh karena itu entitas tersebut kemungkinan tidak mampu untuk merealisasikan asetnya, melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Jika pengungkapan yang memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini tanpa modifikasian dan mencantumkan suatu paragraf penekanan. Jika pengungkapan yang memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar, sesuai dengan kondisinya. Yang kedua, penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat,
Tetapi jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen adalah tidak tepat, maka auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar. Engganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Dalam kondisi tertentu, auditor dapat meyakini bahwa perlu meminta manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak bersedia untuk melakukan hal tersebut, maka auditor dapat menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak menyatakan pendapat dalam laporan auditor. Karena tidak mungkin bagi auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan. Seperti bukti audit tentang adanya rencana yang telah disiapkan oleh manajemen atau adanya faktor mitigasi lainnya. Perbandingan atau comparability dan corresponding figure. Menurut standar audit 710, informasi komparatif yaitu angka-angka dan pengungkapan yang tercantum dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan satu atau lebih periode, lalu sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Angka corresponding adalah informasi komparatif yang angka-angka dan pengungkapan lainnya untuk periode lalu dicantumkan sebagai suatu bagian integral dari periode kini dan dimaksudkan untuk dibaca hanya dalam hubungan dengan angka-angka dan pengungkapan lainnya yang berkaitan dengan periode kini atau angka-angka periode kini. Laporan keuangan komparatif yaitu informasi komparatif yang jumlah dan pengungkapan lainnya untuk periode lalu dicantumkan untuk perbandingan dengan laporan keuangan kini. Tetapi jika diaudit, informasi komparatif tersebut harus diacu dalam laporan auditor. Sifat informasi komparatif yang disajikan dalam laporan keuangan suatu entitas bergantung pada ketentuan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Terdapat dua pendekatan yang berbeda terhadap tanggung jawab auditor atas pelaporan sehubungan dengan informasi komparatif. Yang pertama, pendekatan angka corresponding atau corresponding figure approach. Yang kedua, pendekatan laporan keuangan komparatif atau comparative final statement approach. Tujuan informasi komparatif dalam audit atas laporan keuangan bagi auditor adalah untuk yang pertama untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah informasi komparatif yang tercantum dalam laporan keuangan telah disajikan dalam semua hal material sesuai dengan ketentuan untuk informasi komparatif dalam kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, untuk melaporkan sesuai dengan tanggung jawab laporan auditor. Materi bahasan pokok selanjutnya itu tentang komunikasi dengan penanggung jawab tata kelola. Setelah audit selesai, beberapa komunikasi yang potensial dari auditor dapat dikirimkan kepada komite-komite audit atau pihak lain yang berhak, termasuk komunikasi tentang kecurangan dan tindakan ilegal yang terdeteksi, defisiensi pengendalian internal, komunikasi lain dengan komite audit dan surat manajemen. Menurut SAS 99 dan SAS 54 mengharuskan auditor untuk mengkomunikasikan semua kecurangan dan tindakan ilegal kepada komite audit atau kelompok yang ditunjuk tanpa memandang materialitas. Dan menurut SAS 114 mengharuskan auditor untuk mengkomunikasikan informasi tambahan tertentu yang diperoleh selama audit kepada pihak yang berhak, yang umumnya adalah komite audit. Komunikasi dengan penanggung jawab dan tata kelola bertujuan yaitu yang pertama untuk mengkomunikasikan tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan. Yang kedua, untuk menyediakan tinjauan mengenai lingkup dan penetapan waktu audit. Yang ketiga, untuk menyediakan pihak yang berhak terkait temuan yang signifikan yang diperoleh selama audit. Yang keempat, untuk memperoleh informasi yang relevan dengan audit dari pihak yang berhak atau yang terlibat dalam tata kelola klien. Nah, komunikasi dengan penanggung jawab tata kelola lanjutan. Yang pertama itu tadi mendemonstrasikan cara berkomunikasi dengan klien. Komunikasi itu dalam bentuk komunikasi hal-hal yang berkaitan dengan struktur pengendalian intern. Yang kedua, komunikasi mengenai pelaksanaan audit dengan komite audit. Ini contoh bentuk komunikasi auditor selanjutnya kepada klien dapat melalui manajemen letter atau surat manajemen yang isinya mencakup komentar atas yang pertama struktur pengendalian intern yang bukan termasuk reportable condition, yang kedua sumber daya dan manajemen seperti kas, persediaan dan investasi, yang ketiga masalah perpajakan.
materi pokok bahasan yang terakhir yaitu tentang surat representasi manajemen. Berdasarkan standar audit 580, ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk memperoleh representasi tertulis dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam audit atas laporan keuangan. Representasi tertulis yang dimaksudkan adalah suatu pernyataan tertulis yang diberikan oleh manajemen kepada auditor untuk mengkonfirmasi mengenai hal-hal tertentu atau untuk mendukung bukti audit lain. Tujuannya adalah untuk memperoleh representasi tertulis dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang keyakinan bahwa mereka telah memenuhi tanggung jawab mereka untuk menyusun laporan keuangan dan untuk kelengkapan informasi yang disediakan bagi auditor dan berguna sebagai pendukung bukti audit lain yang relevan dengan laporan keuangan atau asersi spesifik dalam laporan keuangan melalui representasi tertulis jika ditetapkan perlu oleh auditor dan atau diharuskan oleh standar audit yang lain, serta untuk merespon secara tepat representasi tertulis yang disediakan oleh manajemen. Jika penanggung jawab atas tata kelola atau manajemen tidak menyediakan representasi tertulis, maka auditor wajib meminta yang pertama, representasi tertulis dari manajemen yang memiliki tanggung jawab yang semestinya atas laporan keuangan dan pengetahuan atas hal-hal yang dipandang penting. Yang kedua, representasi tertulis tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Ini ada contoh surat representasi manajemen yang umumnya berisi meliputi yang pertama pengakuan manajemen mengenai tanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Yang kedua, tersedianya catatan keuangan dan data yang berkaitan. Yang ketiga, kelengkapan dan tersedianya semua notulen rapat. Yang keempat, tidak terdapat kesalahan dalam laporan keuangan dan transaksi yang tidak tercatat. Yang kelima, informasi mengenai transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Yang keenam, ketidakpatuhan dengan berbagai isi perjanjian kontrak yang mungkin berdampak pada laporan keuangan. Yang ketujuh, informasi mengenai peristiwa kemudian. Yang kedelapan, ketidakberesan yang melibatkan karyawan dan manajemen. Yang kesembilan, komunikasi dari instansi pemerintah mengenai ketidakpatuhan terhadap atau kelemahan dalam praktek laporan keuangan. Yang kesepuluh, rencana atau maksud yang mungkin akan mempengaruhi dan lain sebagainya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Selanjutnya kami udahi presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Pak? Gimana sih? Jadi ini lagi. Allah. Dari situ bisa